Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang mengidentifikasi sumber daya manusia yang berperan di masalah gizi anak kuliahan. Dengan masalah yang kami ambil yaitu pola makan tidak sehat seperti konsumsi junk food, mie instan, dan ayam geprek secara berlebihan. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Yuliana Tita Eka Saptiti dengan NIM akhir 095. Yang kedua ada Sari Valentina Hulu dengan NIM akhir 101. Yang ketiga ada Rati Handiana PW dengan NIM akhir 103. Yang keempat ada Aldia Zalfa Eka Putri dengan NIM akhir 106. Yang kelima ada saya sendiri, Aulia Fatihatul Wardah dengan NIM akhir 111. Yang keenam ada Neisha Ramadina Utami dengan NIM akhir 124. Yang terakhir ada Webinoli dengan NIM akhir 143. Selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh teman saya. Saya persilahkan. Terkait pola makan tidak sehat, ada banyak contohnya apalagi di kalangan para mahasiswa. Seperti pola makan sehari sekali, makan tergantung mood, ada juga yang beralasan karena tugas, jadi menyampingkan untuk makan. Fokus utama permasalahan yang akan kami bahas kali ini yaitu terkait pola makan mahasiswa yang mengonsumsi junk food, ayam geprek, dan mie instan secara berlebihan. Mungkin untuk junk food lebih jarang ditemui, namun ada juga yang mengonsumsinya secara berlebihan dikarenakan gengsi. Lebih sering ditemui mahasiswa yang mengonsumsi mie instan dan ayam geprek secara berlebihan. Mengapa demikian? Dikarenakan saat ingin mencari makan, mereka hanya menemui mie instan, ayam geprek, bakso, dan makanan cepat saji lainnya. Jadi, mengapa mengonsumsi junk food, mie instan, dan ayam geprek secara berlebihan itu berbahaya? Ada beberapa jenis makanan yang sering dikonsumsi oleh mahasiswa, namun makanan tersebut tidak sehat. Yang pertama ada junk food. Alasan mengapa junk food tidak sehat, karena junk food mengandung tinggi lemak, gula, garam, dan juga tinggi kalori, yang mana bila kita mengkonsumsi junk food secara berlebihan, kita akan berisiko terkena obesitas, diabetes, dan juga hipertensi. Junk food juga kandungan nutrisinya rendah karena banyak mengalami proses pengolahan. Yang kedua ada mie instan. Mie instan tidak sehat bila dikonsumsi secara berlebihan karena mie instan mengandung tinggi garam dan juga bahan pengawet. Bila mie instan dikonsumsi secara berlebihan, maka akan berisiko terkena hipertensi dan bahan pengawet tersebut dapat menjadi racun di tubuh kita. Mie instan juga rendah nutrisi karena tidak adanya kandungan serat pada mie instan. Kemudian ada ayam geprek. Ayam geprek ini tidak sehat karena proses pemasakannya yang menggunakan minyak secara berlebihan dan juga tepung secara berlebihan, yang mana minyak dan tepung tersebut mengandung lemak dan kalori yang tinggi sehingga kita bisa mengalami obesitas bila mengkonsumsinya secara berlebihan. Selain itu ayam geprek juga tinggi gula dan garam, dan ayam geprek kandungan gizinya juga tidak seimbang. Yang selanjutnya itu ada akibat-akibat dari mengkonsumsi junk food yang berlebihan. Yang pertama itu seperti obesitas. Jadi yang kita tahu bahwa mie instan, lalu makanan-makanan yang junk food, dan ayam geprek yang sedang kita bahas ini, itu mengandung kalori, lemak, juga gula yang tinggi nih. Nah, kalau misalnya kita mengkonsumsi itu berlebihan, akan menyebabkan obesitas. Lalu yang kedua itu ada tekanan darah tinggi. Yang kita tahu itu bahwa makanan-makanan junk food, lalu makanan-makanan seperti ayam geprek, lalu mie instan, itu mengandung garam yang tinggi. Jadi, dimana kalau makanan-makanan yang mengandung garam yang tinggi adalah salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan darah nih. Jadi, faktor-faktor tersebut itu dapat berisiko untuk membuat jantung bermasalah. Lalu yang ketiga itu ada kolesterol. Junk food itu rata-rata makanan yang tinggi lemak jenuhnya nih, jadi dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah, yang dimana nanti menyebabkan jantung juga bermasalah. Yang selanjutnya yaitu gangguan metabolisme. Karena tadi junk food mengandung tinggi gula, yang dimana ini sangat berbahaya karena mengkonsumsi gula yang berlebihan dan makanan ultra proses seperti nugget, lalu makanan beku, lalu ada sup dalam kemasan dapat mempengaruhi metabolisme tubuh, yaitu seperti resistensi insulin. Yaitu
kurangnya nutrisi esensial dalam tubuh. Karena makanan-makanan seperti itu, seperti junk food, lalu mie instan, itu kurang vitamin, serat, juga mineral. Yang dimana itu berbahaya karena tubuh sangat membutuhkan nutrisi-nutrisi esensial tersebut. Lalu yang terakhir yaitu dampak mental. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, bahwa junk food banyak sekali mengandung tinggi garam, lalu tinggi lemak jenuh, dan sangat kurang dalam vitamin, lalu mineral, lalu serat, yang dimana makanan-makanan tersebut dapat menyebabkan turunnya energi, lalu juga bisa membuat mood sangat tidak stabil, yang dimana itu akan menyebabkan mental kita juga tidak stabil. Berikut ada beberapa faktor yang menyebabkan pola makan tidak sehat. Yang pertama ada faktor universitas. Misalnya di sini jadwal kuliah yang tidak teratur, yang menyebabkan pola makan mahasiswa juga tidak teratur karena misalnya terburu-buru atau lupa dan lain-lain. Yang kedua ada faktor penyedia makanan seperti kantin dan restoran. Biasanya ini anak kos yang malas memasak lebih memilih untuk membeli makanan di kantin atau di restoran, yang dimana kita tahu di sana terjual banyak sekali makanan junk food dan cepat saji, misalnya ayam geprek, bakso, mie ayam, dan lain-lain. Yang ketiga ada faktor mahasiswa dan keluarga. Ini misalnya orang tua yang tidak memasak atau belum sempat memasak, dan mahasiswa ini juga malas untuk memasak sehingga mengakibatkan pola makan yang tidak teratur. Yang terakhir ada teman. Sering sekali teman kita mengajak untuk makan di luar sehingga menyebabkan kita juga memakan makanan yang tidak sehat. Nah, kemudian kita membahas tentang program pemerintah yang berperan dalam masalah gizi anak kuliah. Yang pertama itu adalah program pemerintah yang sudah terlaksana. Yang pertama ada kantin sehat. Jadi, kantin sehat adalah kantin yang menyediakan makanan dan minuman yang higienis dan sesuai dengan standar kebersihan dan keamanan BPOM. Nah, ciri kantin sehat ini dapat kita lihat dari penggunaan alat-alat yang bersih, penggunaan bahan baku yang bersih, segar, dan telah diolah dengan baik, serta adanya pegawai yang menggunakan apron dan sarung tangan saat menyajikan makanan. Nah, kantin sehat ini sudah dapat kita lihat di beberapa kampus seperti Telkom dan UGM. Yang kedua adalah pajak yang tinggi untuk konsumsi junk food. Nah, tentunya kita semua telah mengetahui bahwa adanya 10% pajak yang dibebankan oleh restoran junk food kepada konsumennya. Yang kedua adalah program pemerintah yang belum terlaksana. Yang pertama itu ada kampanye edukasi. Nah, pemerintah seharusnya memberikan perhatian lebih kepada anak kuliah dengan cara memberikan kampanye edukasi melalui sosial media, koran-koran, ataupun bahkan majalah mengenai masalah gizi pada anak kuliah dan bagaimana seharusnya anak kuliah berperan dalam hal itu. Yang terakhir adalah insentif fiskal untuk produk sehat. Nah, pemerintah seharusnya memberikan perhatian lebih kepada penjual atau pedagang makanan sehat dengan memberikan insentif. Karena masih banyak pedagang yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dengan menjual makanan yang kurang sehat demi meraih untung yang sebesar-besarnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang SDM yang berperan. Yang pertama ada peran teman. Teman bisa memberikan dukungan moral dan motivasi untuk mengubah pola makan menjadi lebih sehat. Mereka bisa menjadi sumber inspirasi dengan memberikan contoh gaya hidup sehat atau bahkan bisa mendukung dalam mencari informasi atau saran mengenai pola makan yang lebih baik. Lalu yang kedua ada peran keluarga. Peran keluarga ini memiliki peran yang penting dalam membantu mahasiswa yang memiliki pola makan tidak sehat. Mereka dapat memberikan dukungan secara langsung dengan menyediakan makanan sehat di rumah, mendukung dalam perencanaan dan persiapan makanan, serta memberikan pemahaman tentang pentingnya pola makan yang seimbang dan nutrisi yang tepat. Selain itu, mereka juga bisa menjadi pendengar yang baik, serta memberikan motivasi untuk mengubah kebiasaan makanan yang kurang sehat. Yang ketiga ada peran pedagang. Pedagang juga memiliki peran dalam membantu mahasiswa yang memiliki pola makan tidak sehat. Mereka dapat memberikan opsi makanan sehat dengan variasi nutrisi yang baik, menawarkan pilihan makanan yang lebih sehat dan bergizi, serta memberikan informasi tentang komposisi makanan yang dijual untuk membantu mahasiswa membuat pilihan
yang lebih cerdas dan dalam memilih makanan. Pedagang juga bisa menjadi bagian dari pendidikan masyarakat tentang pentingnya pola makan yang sehat. Lalu yang keempat ada peran masyarakat. Peran masyarakat sekitar ini juga memiliki peran dalam membantu mahasiswa yang memiliki pola makan tidak sehat. Mereka dapat menciptakan lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat, seperti menyediakan akses ke tempat olahraga, pasar dengan pilihan makanan sehat, serta mengadakan kegiatan sosial yang mengedukasi tentang pentingnya nutrisi dan pola makan yang baik. Dukungan dari masyarakat sekitar juga bisa mencakup adanya komunitas atau kelompok yang mempromosikan gaya hidup sehat untuk saling mendukung dan berbagi informasi yang berguna. Lalu yang terakhir ada peran pemerintah. Peran pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan dan lingkungan yang mendukung mahasiswa dalam memiliki pola makan yang sehat. Mereka dapat membuat regulasi terkait ketersediaan makanan sehat, mempromosikan program-program pendidikan, serta nutrisi dan gaya hidup sehat di lingkungan kampus, serta mengatur standar kesehatan untuk makanan dijual di sekitar institusi pendidikan. Selain itu, pemerintah juga bisa mendukung kampanye dan program-program yang mendorong gaya hidup sehat bagi masyarakat, termasuk mahasiswa. Baik, kesimpulannya dapat diambil dari materi ini yaitu mahasiswa yang sering mengonsumsi junk food, ayam geprek, dan mie instan secara berlebihan akan mengakibatkan obesitas, tekanan darah tinggi, kolesterol, kekurangan nutrisi esensial, dan lain-lain. Karena makanan ini tinggi lemak, gula, garam, dan rendah nutrisi. Faktor yang mempengaruhi ini bisa berasal dari yang pertama universitas, yang kedua penyedia makanan seperti restoran, kantin, dan penjajah makanan, yang ketiga keluarga, dan yang keempat teman. Adapun program pemerintahan, ada dua, yaitu program yang sudah terlaksana seperti kantin sehat dan pajak junk food 10%. Nah, yang kedua, program yang belum terlaksana seperti kampanye edukasi makanan sehat, dan yang kedua insentif fiskal untuk makanan sehat. Dalam konteks pola makan mahasiswa, berbagai pihak memiliki peran penting. Yang pertama, sebagai teman. Teman dapat memberi dukungan moral dan inspirasi untuk mengadopsi pola makan yang lebih sehat. Yang kedua, keluarga. Keluarga bisa memberi dukungan langsung, pemahaman tentang nutrisi, dan motivasi untuk berubah pola makan. Yang ketiga, ada pedagang. Pedagang dapat menyediakan opsi makanan sehat dan memberikan informasi nilai gizi. Yang keempat, ada masyarakat. Masyarakat bisa memberikan lingkungan gaya hidup sehat. Yang terakhir, ada pemerintah. Pemerintah bisa mengatur regulasi serta mendukung program-program untuk mendorong pola makan yang lebih baik di kalangan mahasiswa. Semua pihak memiliki peran penting dalam mendukung mahasiswa untuk mengadopsi pola makan yang sehat. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.